Berarti ujung akhir perjalanan kita umat Islam ini husnul khatimah apa su'ul khatimah, Pak? Hah? Yakin khilafah itu husnul khatimah? Yakin? Kata sebagian orang sekarang sih kagak. Biang masalah katanya. Babak ini adalah babak di mana umat Islam dibandingkan babak-babak terdahulu dan yang akan datang, umat Islam kondisinya sedang babak belur. That's reality, itu realitas, Pak. Dan babak ini cocok juga dengan hadis lain yang Nabi sebut sebagai hadis juhri dobbin, lubang biawak. Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu fi juhri dabbin lataba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan cara hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian terus saja mengikuti mereka. Para sahabat tercengang mendengar ini, langsung bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini membuat para sahabat lebih tercengang lagi. Bukan karena nggak percaya sama Nabi, karena yakin Nabi nggak pernah bohong. Tapi yang bikin mereka heran adalah, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika nanti ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil? It doesn't make sense, ghairu ma'qul, nggak masuk dalam akalnya para sahabat. Bagi para sahabat ini membingungkan, Pak. Tetapi bagi kita yang hidup sekarang, yang hidup di babak keempat sekarang ini, Pak, kita menyaksikan, kita mencatat dari lembaran-lembaran sejarah yang sudah berlangsung, bahwasanya begitu kita meninggalkan babak ketiga itu ditandai dengan apa? Berlalunya ditandai dengan runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki yang notabene adalah kekhalifahan terakhir umat Islam. Begitu dia runtuh, kita masuk babak keempat, tiba-tiba Allah Ta'ala pindahkan hak kepemimpinan dunia yang tadinya dari tangan Islam dan kaum muslimin, Allah serahkan kepada pihak orang lain. Dalam hal ini pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Karenanya hari ini mencari orang mengaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, perkara yang sulit atau mudah, Pak? Mudah sekali. Bahkan saking mudahnya, kita harus khawatir tatkala kita sedang nyisir di depan cermin, dia pun termasuk di dalamnya. Karena apa? Karena dahsyatnya penetrasi dari the secularistic, materialistic of the Judeo-Christian Society. Peradaban sekularistik, materialistik dari masyarakat Yahudi Nasrani ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, namun demikian, alhamdulillah, hadis tersebut tidak berhenti di babak keempat. Kata Nabi, babak keempat ini adalah babak terminal. It's not the final chapter. Ini bukan babak final, Pak. Ini bukan babak terakhir. Kata Nabi, dia akan berlangsung babak keempat ini selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat pun berlalu. Untuk kemudian datang babak terakhir, babak kelima, yang kata Nabi, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian datang babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, lalu Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan, lalu Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah umur umat Islam. Berarti ujung akhir perjalanan kita umat Islam ini husnul khatimah apa su'ul khatimah, Pak? Hah? Yakin khilafah itu husnul khatimah? Yakin? Kata sebagian orang sekarang sih kagak. Biang masalah katanya. Gitu, kata sebagian orang sekarang. Ingat, ucapan hadis ini bukan ucapan Ihsan Tanjung. Kalau ini ucapan Ihsan Tanjung, Anda silahkan mutolak, silahkan, Pak. Tapi ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Al-Quranul Karim, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Muhammad bukan produk hawa nafsunya. Semua yang dia ucapkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menziarahi makam Nabi kita, dia berdiri depan makam Nabi, kemudian dia berkata, pendapat siapapun selain penghuni makam ini, boleh saya terima, boleh saya tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, wajib diterima. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau khilafah sekarang nggak tegak Pak, bukan berarti dia nggak akan pernah tegak kembali Pak. It's only a matter of time, masalah waktu saja. Nah namun demikian, kita juga harus sadar, kita pelajari skenario akhir zaman ini. Ternyata perpindahan kita dari babak keempat, babak penuh kezaliman ini, menuju babak kelima, penuh keadilan kelak nanti Pak, tidak mungkin seperti jalan-jalan di taman bunga, tidak mungkin. Tidak mungkin sambil nyanyi-nyanyi main gitar Pak, tidak mungkin. Mau tidak mau kita harus mengerahkan energi keringat, energi air mata, bahkan apa? Bahkan darah, ya, blood, sweat, and tears. Mau tidak mau. Kok ngeri gitu Ustaz? Bukan soal ngeri. Soalnya begitulah contoh para pendahulu kita, ya kan? Nabi dan para sahabat mereka mengerahkan energi keringat, air mata, bahkan darah untuk menegakkan kejayaan Islam. Memangnya apa hebatnya kita Pak? Sehingga untuk kita menegakkan Islam cukup 5 tahun sekali ngabisin uang triliunan rupiah dalam mimpi-mimpi yang gak ada akhirnya. Ya, emang bisa? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin.